Ya, halo Bila. Hari ini Ternyata putus-putus. Putus dong, tendrong. senyumnya sama, nak. Mochi pengen lihat dong senyumnya mana. Ya. Halo, halo. Selamat pagi. Halo Joa. Selamat pagi Jo. Ih Jo, hari ini seri-seri ya. Mic-nya mana? Ada ya di belakangnya lagi main ya. Oh iya. Halo Steve, mana? Mana jempolnya? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suara Kak Masya? Sekarang Kedengeran nggak? udah masak. Tangannya pada besar ya. Ya, oke. Halo Jeje. George-nya mana? Terus sekarang Udah siap mau Inka ya? Hai Inka. Dedenya mana? Kedengeran? Halo adik-adik, suara Kak Fonce kedengeran? kedengeran. Oh ya, terima kasih. Jelas nggak suaranya? Jelas, Pak. Jelas nggak? Oke, terima kasih adik-adik. Kita mau beribadah. Kak Fonce ingetin lagi untuk Dial dan Dilan. Ditunggu videonya ya. Oke. Yuk adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau bersaat teduh dulu. Adik-adik boleh bersaat teduh secara masing-masing ya di rumah. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, kita mau bernyanyi. Adik-adik yang bisa berdiri, coba berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bergembira. Nyanyinya 2 kali ya. Yuk, Kak. Nyanyi satu lagu lagi ya. Lagunya baca kitab suci, oke? Oke. Oke. Bentar ya adik-adik.
kami Sabtu. Dengan lagu yang tadi, kita mau baca kitab suci. Kita mau baca kitab Mazmur. Adik-adik yang pegang Alkitab di rumah, boleh dibantu mama papanya untuk membuka Mazmur 86 ayat 12 sampai 13 ya. Yuk, dibuka dulu Alkitabnya. Boleh sambil duduk sekarang. Mazmur 86. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Siapa yang udah pernah? Meti. Sama. Meti. Oh, Meti udah ketemu. Oke, coba. Meti, Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Kakak Foncia mau minta tolong Meti untuk membaca ayat yang 12-nya. Boleh? Boleh, Kak. Aku hendak bersyukur kepadamu baca ya. yang ayat 12 ya. Oke? Oke. Sebentar. Foncia berhitung baru Meti mulai ya. Oke. Sebentar. Oke, yang lain sudah ketemu? Steven udah ketemu belum? Sudah, Kak. Sudah. JJ udah ketemu? Sudah, Kak. Joa udah ketemu? Belum. Mazmur Kitab aku kan ada. ada. Oke, coba. Fla udah ketemu? Inka udah ketemu? Sudah, mantap. Lagi nih. Ruiz sudah ketemu belum? Mana Ruiz coba? Gambarnya Ruiz kok nggak ada ya di sini, bingung Kak Fonca. Coba. Ruiz mau dilihat sama teman-temannya yang lain. Coba, boleh dibuka nggak kameranya? Udah. Nah, ada Ruiz. Oh, ada Tiffany dan Ivana. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita baca Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Nah, Meiti akan membaca ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan dimulai, Meiti. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ya, aku lanjutin. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian Mas pujian kita pada hari ini adik-adik. Berbahagialah adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi lagi sebelum dengerin cerita firman Tuhan. Yang udah penasaran, kita nyanyi dulu ya. Yuk, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Oke. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya.
dengerin. Yanda Deki mau bercerita. Yuk, adik-adik boleh duduk manis. Ya, silakan. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 107 ayat 1 hingga yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 hingga ke-9. Oke. Sudah dapat adik-adik semuanya? Sudah. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Baik. Bapa Yesus Roh Kudus yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, sehingga pada saat ini Tuhan berkenankan kami untuk hadir dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan sendiri yang menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, diamkan suara hati kami, biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati pikiran jiwa kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hati pikiran jiwa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Yanda yang akan membacakannya. Mazmur 107 ayat 1 hingga ke-9. Diberi judul nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke tempat kediaman, orang yang tidak makan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada minggu pagi hari ini, rekop ini diberi judul bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan jelas judul perakopnya juga dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam perakop ini, Yanda mau bertanya, ada yang pernah merasa kelaparan dan kehausan yang sangat nggak? Apa, Dilon? Dilon? Pernah merasa lapar banget atau haus banget nggak? Pernah. Waktu kapan? Waktu main-main, waktu nggak ada makanan, aku lapar sama haus. Ini suara siapa ya?
Oh, jelas. Saya kira di laut. Baik. Waktu main baru terasa lapar dan haus ya. Kakak nggak tahu itu selapar dan sehaus apa gitu yang dirasakannya. Tapi kalau adik-adik baca pembacaan kita pada saat ini bahwa bangsa Israel merasa kelaparan dan kehausannya itu luar biasa, sangat gitu ya. Dalam arti kata mungkin hidup mati mereka dipertaruhkan pada saat mereka merasa lapar dan merasa haus. Karena apa? Kalau kita baca di pembacaan ini, mereka sedang berada di mana? Kalau adik tahu, bangsa Israel sedang berada di mana? Di gurun pasir, di belantara yang mungkin jauh dari kemana-mana ya adik-adik. Nggak seperti saat ini, mungkin banyak warung yang bertebaran di mana-mana, ada Alfamart, ada Indomaret, bahkan ada mall-mall. Kalau kita lapar dan haus, mungkin tinggal pergi ke tempat tersebut. Tapi pada saat itu, bangsa Israel sedang berada dalam suatu perjalanan, kalau kita baca di sini adalah dari negara Babel ke Yerusalem. Jadi bangsa Israel ini kayak melakukan perjalanan rohani yang keduanya. Kalau yang pertama kita ingat yaitu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan gitu. Dan itu kira-kira 40 tahun mereka berjalan di padang belantara dari Mesir menuju Kanaan. Dan situ luar biasa Tuhan memelihara bangsa Israel lewat pertolongan Tuhan sendiri. Jadi boleh dikatakan tangan Tuhan sendiri yang menolong bangsa Israel waktu mereka berada di dalam perjalanan selama 40 tahun. Kalau adik-adik ingat cerita tersebut, bangsa Israel tiap hari diberi makan apa? Ada yang tahu nggak? Diberi makan apa? Dilon? Dio? Meti tahu nggak? Tiffany? Roti sama ragi buat roti. Oh iya, mana? Jadi rotinya kayak roti dari sorga ya, disebutnya mana gitu. Jadi selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan secara langsung untuk bangsa Israel berupa mana. Bahkan pada saat bangsa Israel membutuhkan daging, Tuhan mendatangkan burung puyuh gitu ya. Dan luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, dan itu nyata tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan bertahun-tahun Tuhan menunjukkan kuasanya memelihara bangsa Israel lewat pemberian makan baik mana dan burung puyuh. Bahkan pada saat mereka haus, Musa membuat mujizat, dalam arti kata dia mengetokkan tongkatnya dan keluar mata air sehingga bangsa Israel boleh minum dengan sangat-sangat kenyang. Nah, pada saat pembacaan ini agak berbeda. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Babel menuju ke Yerusalem, di tengah-tengah perjalanan mereka haus dan lapar. Sebetulnya dari tanah Babel mereka sudah membawa bekal makanan dan minuman. Tapi karena jarak dari Babel ke Yerusalem sangat-sangat jauh, sehingga bekal mereka pasti habis setengah jalan. Dan seperti kakak bilang tadi, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dalam arti kata, ya kalau di tengah belantara gurun pasir, pasti tidak ada yang menjual makanan dan minuman gitu. Dan pada saat itu mereka teringat bahwa Tuhan yang pernah menolong bangsa Israel berpuluh-puluh tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama yang sedang mereka sembah. Sehingga kalau kita baca di perikop ini, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka teringat bahwa kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat pertolongan Tuhan di perikop ini agak berbeda ya adik-adik. Kalau zaman dulu waktu mereka minta makan, Tuhan mendatangkan mana tiap pagi. Tiap pagi bangsa Israel makan mana semacam kayak roti. Tapi pada pembacaan kita pada hari ini, Tuhan tidak secara langsung memberikan makanan ataupun minuman yang dibutuhkan bangsa Israel. Nah,
pertolongan Tuhan pada periode ini adalah bahwa Tuhan menunjukkan jalan ke suatu kota yang nanti ada penduduknya. Jadi dalam perjalanan ke dari Babel ke Yerusalem, mereka tidak pernah menemukan kota atau kampung yang ada penduduknya dan ada makanan dan minumannya. Tapi pada saat mereka berseru-seru kepada Tuhan bahwa Tuhan nih saya udah lapar banget, udah haus banget gitu ya. Nanti kalau saya nggak lapar, nggak makan dan nggak minum, mungkin saya bentar lagi mati. Dan mereka berseru-seru dengan luar biasa dengan berdoa, dan Tuhan tunjukkan bahwa kalian jalan lurus dan nanti kalian akan menemukan sebuah kota. Dan akhirnya kalau kita baca terus dari pembacaan ini, akhirnya mereka tiba di suatu kota yang ada penduduknya. Ya kalau ada penduduknya berarti ada makanan minuman yang mereka boleh siapkan dan mereka boleh makan dan minum. Nah, dari dua kisah, yang pertama perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Tuhan langsung memberikan mereka makan minuman dengan bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, bahwa ini pertolongan langsung dari Tuhan. Tapi dari kisah ini Tuhan mau memakai orang lain. Dalam arti kata bantuan dari Tuhan itu memang nggak selalu dari Tuhan saja. Dalam arti kata nggak perlu Tuhan langsung turun tangan menjumpai kita, memberi makan minuman bagi kita, tapi Tuhan juga boleh memakai orang lain untuk menolong kita. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memakai penduduk suatu kota untuk menolong bangsa Israel yang sedang kelaparan dan kehausan. Jadi pertolongan Tuhan itu macam-macam, adik-adik ya. Bisa langsung Tuhan dengan mujizatnya boleh menunjukkan langsung pertolongannya, tapi kadangkala Tuhan juga boleh memakai orang lain untuk menolong kita ataupun untuk menolong bangsa Israel. Nah, kalau tadi ada yang bilang lapar dan haus yang sangat itu karena bermain, ya mungkin akan sering kita dapati gitu ya, adik-adik. Dan mungkin zaman sekarang memang merasa kelaparan dan kehausan itu sangat-sangat apa ya, boleh dikatakan jarang ditemui. Karena apa ya, di zaman modern ini adik-adik udah tersedia banyak apa ya, banyak pertolongan yang bukan dari Tuhan. Jadi pertolongan yang bukan dari Tuhan itu kayak memakan aplikasi Gojek, Grab, Maxim ataupun Shopee. Jadi kalau lapar dan haus tinggal buka aplikasi, kita pesan makanan dan minumannya datang kepada kita tanpa perlu keluar rumah gitu ya. Jadi lapar dan haus pada saat ini kita cuma bisa ya yang punya uang gitu ya, mengandalkan aplikasi Gojek, Grab, Shopee maupun Maxim, pemesan makanan dan minuman udah tiba di rumah kita. Tapi mungkin ada di sebagian negara ini Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil ya adik-adik, bahwa merasa lapar dan kehausan mungkin sudah gaya hidup mereka. Dalam arti kata ada pedalaman, ada anak-anak pedalaman atau daerah-daerah terpencil yang mungkin tiap hari akan merasa kelaparan dan kehausan gitu. Dalam arti kata ya memang suasana atau kondisi alamnya memang seperti itu. Dalam arti kata mereka bisa memakan kalau mereka menemukan makanan yang mungkin dari hutan, ataupun mereka bisa memakan apabila hasil tanaman yang ditanam orang tuanya sudah memperoleh hasil atau bisa dipanen gitu. Tapi kalau dalam masa-masa makanan belum panen atau mereka mencari makanan di hutan tidak menemukan, ya mungkin mereka akan puasa. Dalam arti kata mereka nggak akan makan apa-apa gitu, karena memang nggak ada makanan yang tersedia. Jadi adik-adik nggak boleh membayangkan hidup adik-adik di kota sama di desa atau di daerah terpencil itu sama. Seperti kakak bilang tadi, mungkin kalau di kota tinggal buka aplikasi Gojek atau Grab, kita bisa memesan makanan. Tapi daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman yang jauh-jauh dari kota, dari gaya hidup yang mewah, yang mereka mendapatkan makanan dari apa yang tersedia di lingkungan mereka, di halaman mereka, ataupun mereka harus mencari dulu ke dalam hutan gitu. Dan ya kita bersyukur adik-adik kita ya hidup di keadaan saat ini di mana ya kita mungkin sangat-sangat jarang
merasa kelaparan dan kehausan yang mungkin nanti akan mempertaruhkan nyawa kita. Dan tentunya ini semua bukan karena kekuatan kita, adik-adik, bukan karena sesuatunya sudah tersedia. Tapi yang kita harus yakini bahwa apapun keadaan kita saat ini, bahwa ini semua atas kebaikan Tuhan. Dalam arti kata, ya ini suatu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Tapi kita tidak juga boleh mengesampingkan teman-teman kita atau adik-adik kita yang mungkin merasa lapar dan kehausan yang sangat pada saat ini dan mungkin juga pada saat-saat yang akan datang, karena yaitu kondisi lingkungan mereka yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi yang penting ya kita harus selalu bersyukur adik-adik ya. Seperti judul pada preprov ini, kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dalam arti kata, adik-adik boleh hadir saat ini, adik-adik boleh ada saat ini, bahkan adik-adik boleh percaya kepada Tuhan Yesus itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab firman Tuhan dikatakan, bukan kita yang memilih Tuhan. Dalam arti kata, adik-adik itu sebetulnya sudah dipilih, dipanggil Tuhan itu sejak masih janin, masih dalam kandungan bapak ibu adik-adik gitu. Jadi kita bersyukur kalau kita lahir dari keluarga Kristen. Dalam arti kata ya kita sudah dipilih Tuhan sejak kita masih dalam kandungan. Jadi ya luar biasa itu kebaikan Tuhan gitu ya. Karena kalau boleh dikatakan ya kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita manusia berdosa, kita banyak salah baik perkataan, pikiran dan perbuatan. Tapi puji Tuhan kita boleh dipilih Tuhan, dibentuk Tuhan sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Jadi adik-adik ya bersyukurlah untuk apapun yang adik-adik terima saat ini ya. Mungkin saat ini yang adik-adik rasakan mungkin ini suatu apa ya? Mungkin sejarah juga ya adik-adik bahwa adik-adik boleh berada dalam suatu pandemi yang namanya pandemi corona atau COVID-19. Udah 1 tahun lebih ya adik-adik pandemi ini belum berakhir, bahkan katanya ya mungkin si corona ini tidak akan pernah bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Dikatakan bahwa corona mungkin akan berada di sekitar kita, berada di sekitar adik-adik. Sehingga adik-adik juga pasti merasakan gitu ya selama 1 tahun ini adik-adik tidak bersekolah, tidak bertatap muka, maksudnya bersekolah itu tidak bertatap muka, tapi secara online atau daring. Sehingga boleh dikatakan ya ini sejarah juga bagi adik-adik ya, dalam arti kata mungkin zaman Yanda atau kakak-kakak pelayan di sini belum pernah menikmati libur yang hampir 1 tahun lebih ya. Ya karena boleh dikatakan kalau belajar dari rumah itu kayak libur saja sebetulnya ya. Karena kalau mau daring online-nya ya kadang-kadang semaunya kita, dalam arti kata ya kita mau bangun pagi bisa kita kerjakan tugasnya, mau bangun siang juga bisa. Jadi dalam arti kata kita bisa mengatur waktu dengan belajar dari rumah. Meskipun kadang-kadang saat ini sudah ada arahan dari ibu guru nih jam 7, jam 8 harus ikut daring. Nah, ini suatu sejarah bagi adik-adik bahwa adik-adik boleh mengalami suatu pandemi yang bukan menggoncangkan negara kita, negara Indonesia, tapi ini menggoncangkan seluruh dunia. Jadi boleh dikatakan, ya adik-adik boleh merasakan suatu sejarah merasakan pandemi suatu penyakit corona. Yang dimana ya mungkin si corona ini akan selalu berada dengan kita. Dan tentunya dengan breakup ini, kita sekali lagi harus mengembalikan kepada Tuhan bahwa Tuhan harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Tuhan harus selalu kita libatkan dalam hal apapun yang kita lakukan. Terutama di dalam pandemi corona ini ya, adik-adik dengar-dengaran sama mama papa ya, anjuran apa yang terkenal saat ini di corona? Yang bisa jawab? Menerapkan apa? Adik-adik? Apa? 3M, tapi bukan 3 meter atau 3 miliar. Menerapkan 3M. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus? Menjaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker. Pakai sabun. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Ya, jadi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kemungkinan ini, ya saya Anda nggak tahu ya, tapi ini mungkin akan jadi gaya hidup kita saat ini, adik-adik. Jadi kalau
seperti kakak Yana bilang tadi, mungkin corona ini akan tetap ada. Meskipun sekarang udah ada yang divaksin ya adik-adik. Sebetulnya vaksin itu adalah memasukkan virus corona yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, dan tubuh ini akan membuat imun, sehingga kalau virus corona masuk sudah tidak berbahaya lagi. Jadi dalam arti kata ya, mungkin semua manusia akan terpapar corona ya adik-adik, atau akan terkena corona. Karena ya seperti ilmuwan bilang, mungkin ini bertahun-tahun, dan mungkin ya kita nggak tahu, bahkan ada yang pernah bernubuatan sampai 25 tahun si virus ini akan terus berada di dunia ini. Tapi kita nggak perlu takut ya adik-adik, kita punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa gitu. Adik-adik tinggal menerapkan prinsip itu aja, 3M, dan itu harus terus adik-adik lakukan ya, baik di rumah, apalagi kalau di rumah ya mungkin boleh sedikit agak dikurangi, tapi kalau keluar rumah itu harus sudah jadi kebiasaan yang harus ada adik taati gitu. Dan mungkin sebentar lagi juga pemerintah sudah akan membolehkan adik-adik belajar ke sekolah atau bertatap muka ya, mungkin sekitar bulan Juli mungkin adik-adik sudah boleh lagi bertemu dengan teman-teman adik-adik, tapi tetap terbatas gitu ya. Enggak seperti, pokoknya kehidupan kita nggak akan sama lagi seperti kehidupan sebelum corona. Jadi adik-adik ya dengarlah apa kata mama papa, dengarlah apa kata firman Tuhan, sehingga lewat itu semua adik-adik boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur, penuh sukacita, bahwa adik-adik boleh dijauhkan dari hal-hal yang mara bahaya, dari sakit penyakit, dan adik-adik harus bersyukur itu semua atas kebaikan Tuhan. Nah, berapa ini Yanda kira udah cukup jelas ya untuk adik-adik, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang seperti kakak bilang, kita sudah dipilih Tuhan sejak kita masih di dalam janin orang tua kita, ya kita harus bersyukur adik-adik, bahwa adik-adik sudah dipilih Tuhan sejak adik-adik masih dalam kandungan ibu kalian. Sehingga dengan waktu yang dari kecil sudah mengenal Tuhan, diharapkan kehidupan adik-adik akan memberikan atau berbuah kebaikan yang Tuhan inginkan, yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan ini. Ya, kiranya adik-adik diberkati Tuhan dalam masa pandemi ini dengan apapun yang adik-adik boleh kerjakan ataupun lakukan. Tapi yang penting selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun yang ada dikerjakan, dan bersyukurlah untuk keberadaan kita saat ini. Karena mungkin masih begitu banyak orang-orang yang mungkin keadaannya jauh lebih menyedihkan, lebih bermasalah daripada kita saat ini. Jadi adik-adik mengucap syukur dengan kondisi adik-adik saat ini ya, meskipun kebanyakan mungkin 90% di rumah gitu, tapi ya bersyukurlah adik-adik dipelihara baik oleh orang tua kalian yang memelihara kalian, dan terlebih-lebih Tuhan yang sudah memelihara adik-adik dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan saat ini. Di mana lewat pembacaan firman Tuhan, pada saat kami merasa kelaparan dan kehausan, kami boleh berseru-seru, boleh berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong kami. Dan biarlah lewat rekap ini, kami selalu boleh bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan begitu menjaga kami, bahwa Tuhan begitu memelihara kami. Untuk itu Bapa, biarlah selalu kami ingat akan mengucap syukur kepada Engkau, sehingga kebaikan Tuhan akan selalu kami rasakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, sudah selesai
boleh firman Tuhannya adik-adik? Coba adik-adik. Adik-adik. Coba Kak Fonce mau ini dong, mau bertanya kembali. Adik-adik tadi firman Tuhan yang tadi Yanda diberikan kepada adik-adik itu bercerita tentang apa ya? Siapa yang bisa jawab? Boleh dinyalakan stikernya. Siapa yang bisa? Ayo. Tuhan Yesus. Siapa itu? Suara siapa yang? Yang Saat kita kehausan, kita berseru kepada Tuhan karena Tuhan akan selalu menyediakan segalanya untuk kita. Oh, oke. Terima kasih, Stephen, untuk jawabannya. Nah, sekarang Stephen boleh di-mute. Kak Fonce boleh dengar yang lain juga, boleh ya? Tadi yang ngomong sama Stephen siapa ya? Joa ya? Iya. Nah, Joa boleh diulang. Tadi Joa bilang apa ya sama kakak? Tuhan Yesus memberikan makanan untuk orang Israel. Oh iya benar. Wah, sekali Stephen sama Joa. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Meiti itu. Meiti dari tadi perhatikan nggak? Meiti Kak Fonce boleh tahu? Kelas tanggung Meiti kan bener ya? Oh, baiklah. Oh nggak apa-apa. Meiti boleh? Apa tadi yang Meiti dapat dari Yanda Deki ceritanya? Boleh share sama kakak? Ya. Apa Kak? Apa? Meiti. Bisa? Tadi di Mazmur. Jadi orang Israel itu kelaparan. Terus? Hak dari Iya, macet ya, Meiti ya, nggak apa-apa. Ya, yuk. Sambil Meiti mengingat kembali, Kak Fonce mau tanya dari kelas tanggung. Di sini kelas tanggungnya ada Inka. Kak Cisma, maaf Bunda Anti. Oh iya, Dilan nih. Dari tadi Kak Fonce belum dengar suaranya nih. Coba mana Dilan suaranya? Nggak apa-apa, nggak pakai video juga. Boleh nggak bersuara? Oh, ada. Gimana ceritanya apa tuh yang tadi Dial dengar? Iya. Boleh? Boleh di-share, Dial? Tentang bangsa. Kenapa? Halo. Ya, hello. Gimana? Bangsa Israel, ya. Gak apa-apa ditungguin. Terus? Kelaparan dan kehausan, Kak. Ya, kalau udah kelaparan kehausan, terus bagaimana? Rajin berdoa, Kak. Oh, harus rajin berdoa. Iya, betul. Rajin berdoa karena Tuhan selalu apa adik-adik? Menolong adik-adik. Oke, selain Dilan ada siapa Bunda? JJ. Nah, ada JJ. JJ sama dedeknya sama George. Ceritanya apa sih tadi dari Yanda Deki? Boleh diceritakan sama Kak Fonce? Yuk, JJ yuk. Apa, J? Iya. Nggak kedengeran suara JJ, boleh lebih keras, Dek. Oh, lupa dinyalain speakernya. Oh, ya harus pakai headphone. Oke. Oke, pasang dulu. Mungkin adik George, kok hilang JJ-nya? Hello?
Mana JJ-nya? Ya, JJ-nya hilang. Selain JJ deh, boleh siapa ya? Oh, ini ada. Oh, ada. Oke. Oh, siapa nih? Kak Ponca mau nyebut siapa ya? Dion aja deh. Dion, hello Dion. Halo Dion. Halo. Tes dulu Dion, tes. Suaranya. Ya, Dion tadi ceritanya tentang apa Dion? Bangsa Israel yang kelaparan dan kehausan. Nah, setelah bangsa Israel kelaparan kehausan, bagaimana? Iya, lanjutkan, boleh dilanjutkan? Oh, mungkin dilanjutkan sama JJ. JJ, apa ceritanya tadi? Belum kedengaran JJ sayang. Mungkin speaker apa itunya? Kabelnya. Oh ya udah, oke. Dion aja deh. Tadi Dion mau ngomong apa Dion? Oh. Benar. Bangsa Israel tadi kelaparan dan kehausan. Terus apa Dion? Mereka berdoa kepada Tuhan untuk minta makanan. Minta makanan. Nah, makanannya dikasih nggak? Dikasih. Dikasih apa coba tadi ceritanya? Roti. Hah? Dikasih apa? Roti. Roti. Benar, dikasih roti. Dikasih apa adik-adik? Dikasih makanannya bentuknya dalam apa? Mana? Suara siapa itu? Suara Joa ya? Pinter Joa, dalam bentuk mana? Terus dikasih apa juga makanannya bentuknya? Satu lagi? Yuk. Oh, burung puyuh. Benar. Hebat ya Joa ya. Yang lain ada siapa lagi nih yang mencerita? Ada Gabriel. Iel. Halo Iel. Hai Iel. Halo. Iel mau cerita nggak tadi? Ceritanya tentang apa? Bangsa Israel yang sedang kelaparan dan kehausan. Oh, sama kayak tadi ya. Nah, setelah bangsa Israel kehausan dan kelaparan, siapa yang menolong bangsa Israel kalau udah haus dan lapar itu? Masih Iel yang jawab. Tuhan ya, Tuhan Allah menyediakan makanan dan minuman. Ya, nah adik-adik sama seperti bangsa Israel, kita semua juga pasti merasakan lapar dan haus. Nah, jangankan seperti kita, orang-orang di luar sana pun pasti pernah merasakan lapar dan haus adik-adik, teman-teman adik-adik yang jauh di sana juga sepertinya sedang merasakan kelaparan dan haus seperti bangsa Israel. Nah, tugasnya adik-adik sebagai anak-anak Tuhan adalah harus senantiasa bersyukur. Bersyukur itu bukan cuman berterima kasih, tapi harus melakukan sebuah perbuatan. Contoh kecilnya, aku aja mau kasih contoh nih. Adik-adik di rumah kan sama saudara tuh, sama adik, sama kakak, sama mama, sama papa. Caranya bersyukur adalah mau berbagi. Ya, jadi kalau misalnya ada adik atau kakak yang kelaparan nih pulang dari sekolah atau enggak habis dari mana gitu ya, terus haus banget. Nah, adik-adik harus menolongnya, harus memberikan makanan dan minum. Kan gimana sih rasanya haus? Nggak enak kan ya? Nggak enak ya, kalau rasanya lapar nggak enak juga. Nah, caranya adik-adik adalah saling memberikan makanan dan minuman. Mulai dulu dari rumah, ya, dimulai dari rumah. Karena adik-adik sekarang seringnya di rumah, dimulai dari rumah kepada mama, papa, adik, kakak, oma, opa. Nah, oma, opa yang
suka lapar, suka haus, harus dikasih ya. Karena Tuhan mengajarkan adik-adik untuk menolong dan membantu. Karena Tuhan sudah membantu adik-adik terlebih dahulu, ya. Sama seperti bangsa Israel. Yuk, siapa yang mau belajar untuk mau membantu orang-orang di rumah? Coba acungkan tangannya atau jempolnya deh. Coba jempolnya mana? Jempolnya. Ih, hebat Joa, Meiti, Gabriel, Fla. Oh, ada Yovan dan Devan nih. Mana jempolnya? Steven mana jempolnya? Oh, Dylan juga hebat ya. Semuanya hebat tuh adik-adik ya. Yuk, mulai dari saat ini ya, oke? Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bernyanyi. Yuk, kita nyanyi yuk, Bunda. Lagunya Yang Maha Kasih ya. Sambil duduk aja. Yuk, kita nyanyi lagu Yang Maha Kasih. Sebentar ya. Yang udah tahu boleh ikut nyanyi, boleh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Doa syafaatnya dipimpin oleh Yanda Deki ya. Yuk, kita berdoa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Yanda Deki akan berdoa. Mari kita satu dalam. Bapak Yesus Roh Kudus yang baik, terima kasih sekali lagi Tuhan boleh sempatkan kami untuk beribadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Terima kasih untuk hal apapun yang boleh kami terima dan kami rasakan saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bapak yang baik, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa negara kami, dari Presiden, para Menteri, hingga RW dan RT. Memberikan hikmat bijaksana bagi pemimpin negara kami, agar mereka boleh memerintah bangsa kami, melaksanakan pemerintahannya dengan penuh tanggung jawab, dan terlebih lagi hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kebaikan, damai sejahtera, bahkan hal-hal yang baik boleh kami terima dari pemimpin kami ini. Bapak, pada saat ini kami berdoa bagi kebiasaan pemerintahan kami untuk menghadapi masa-masa pandemi Corona saat ini. Biarlah proses vaksinasi pada saat ini boleh berjalan dengan baik, sehingga pada suatu saat nanti sebagian besar rakyat Indonesia boleh tervaksin, sehingga kami boleh dihindarkan dari sakit penyakit corona ini. Meskipun kami sudah divaksin, tapi biarlah kami selalu boleh melaksanakan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Sehingga ini menjadi suatu kebiasaan baru bagi kami manusia yang ada di muka bumi ini. Kami boleh menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga kami rindu berdoa bagi daerah
di Indonesia yang saat ini sedang mengalami musibah-musibah, baik bencana banjir, gempa, ataupun hal-hal yang lain. Tuhan sendiri yang melawat masyarakat yang sedang mengalami musibah, mengalami penderitaan saat ini. Terutama kami teringat untuk masyarakat di NTT. Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong mereka, Tuhan sendiri juga yang akan melawat mereka lewat bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia, biar kami boleh saling memperhatikan masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan saat ini. Dan terima kasih Tuhan untuk segala apapun yang Tuhan boleh kerjakan di negara kami, di bangsa negara Indonesia. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GBIB Sejahtera, di mana di tengah-tengah pandemi Corona ini, Tuhan izinkan kami untuk melakukan ibadah, baik di dalam gereja maupun secara online. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang terlibat dalam pelayanan secara online ini, terutama di pelkat-pelkat yang mengadakan ibadah secara online di tiap minggu. Tuhan berkati pribadi-pribadi yang boleh menjalankan tugas tanggung jawab ini, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga memberikan akal budi hikmat bijaksana, agar ibadah pelayanan secara online ini tetap berkenan di hadapan-Mu yang kudus, lebih-lebih menjadi berkat bagi adik-adik layan maupun para pelayanan pelkat di GBIB Sejahtera ini. Tuhan Yesus yang baik, kan pada saat ini berdoa untuk pelayanan anak dengan segala kegiatannya. Tuhan berkati setiap adik-adik bahkan rumah tangga, setiap adik-adik kami ini. Tuhan berkati mama papa agar mereka boleh menjadi orang tua yang menjadi suri teladan bagi adik-adik kami ini. Tuhan selalu memberikan berkat rezeki berkecukupan bagi keluarga adik-adik kami ini, sehingga di masa-masa sulit ini mereka dan kami semua boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk rencana pemerintah yang mungkin beberapa bulan lagi akan memperbolehkan pembelajaran secara langsung atau tatap muka dengan berbagai macam peraturan yang ada. Biarlah kesempatan ini dapat digunakan secara baik bagi adik-adik ataupun anak-anak usia belajar, agar mereka boleh bersuka cita untuk kesempatan mereka boleh bertatap muka kembali di dalam pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. Karena sudah 1 tahun lebih mereka tidak bertemu dengan guru-guru mereka tidak bertemu dengan teman-teman mereka secara langsung. Biarlah momen nanti boleh pada saat pembelajaran boleh bertatap muka, sekali lagi mereka boleh bersyukur untuk segala apapun yang mereka boleh rasakan, boleh terima, sehingga mereka selalu mempergunakan waktu mereka dengan baik, mempergunakan waktu mereka dengan penuh hal-hal yang bermanfaat dan positif. Sehingga sekali lagi di masa pandemi ini boleh mereka tetap mempunyai prestasi akademik yang baik, bahkan boleh memunculkan talenta-talenta atau kreativitas. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala apapun yang Tuhan berikan bagi bangsa negara kami, gereja kami, bahkan bagi pribadi kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan selalu kami rasakan dan kami boleh temukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, sambut sempurnakan doa ini yang kami perwalaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, bila hendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami kepada yang jahat. Oleh kerajaan pas dan kemudian sampai selamanya. Amin.
Ya, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik yang persembahannya digabung dengan papa mama, silakan digabung. Atau adik-adik kalau misalnya sudah bisa memakai barcode dari aplikasi GPB Sejahtera, itu barcode-nya bisa dibayar, ditransfer melalui GoPay, OVO, mobile banking BCA, itu bisa dipakai, atau link aja atau Dana, itu bisa. Nah, adik-adik ketika mentransfer, tolong bilang sama mama papanya, tolong diberikan angka 21 di bagian terakhir. Jadi misalnya contoh nih, 10.000 jadi 10.021 rupiah. Oke? Ya, kita mau nyanyi lagu Aku Suka Membagi. Nah, ini barcode-nya udah ditampilkan, boleh di-scan dulu. Di-scan dulu, nanti bisa dimasukkan nominal yang seperti contoh yang tadi Kak Fonce bilang. Kalau melalui amplop, boleh ditulisin namanya dan diberi kolekte impak. Terima kasih. Aku suka membagi. Bentar ya adik-adik. Sebentar. Ya. Kita nyanyi aja ya lagunya, nggak apa-apa, nggak pakai musik ya. Oke, kunci itu 1-3. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya aku. Kunci setiap orang di dunia. Sekali lagi ayat yang pertama aja. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji setiap orang di dunia. Ya, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Yuk, lipat tangannya. Lipat tangannya, coba Kak Punca pengen lihat dong sikap berdoa yang baik seperti bagaimana meskipun di rumah. Nah, yang sudah sikapnya manis, wah hebat ya Joa, Shalom, Stephen. Oke, George sama JJ hebat. George kakinya boleh di bawah sayang. Duduknya yang manis, nah pintar. Yovan sama Devan, ih hebat dari Yovan sama Devan dari tadi sikapnya baik sekali ya. Mana lipat tangannya, tutup matanya. Iya, pinter adik-adik. Alam udah pinter. Kakak Istia, oke. Iya. Meiti, Tiffany sama Ivana. Oke, Inka hebat. Fla lipat tangannya, tutup matanya sayang. Oh, pintar adik-adik. Yuk, Kak Fonca mau memimpin berdoa persembahan ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Almendo. Halo, lipat tangannya, tutup mata. Iya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama kami. Kami semua Tuhan mau bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan, setiap pemberian Tuhan melalui makanan dan minuman yang selalu tersedia di setiap harinya kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di luar sana yang sedang terkena bencana. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan, dan Tuhan yang melengkapi semua kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman kami. Tuhan memberikan makanan dan minuman supaya mereka tetap sehat selalu. Tuhan, kami juga mau diajar untuk terus berbagi dengan saudara-saudara kami, dimulai dari keluarga kami, dari di rumah kami dengan kakak, dengan adik, dengan papa, mama, atau dengan oma, opa.
Ajarlah kami untuk tetap terus saling membagi apa yang kami punya, contohnya seperti makanan dan minuman. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan yang memberkati dan menyertai persembahan ini agar boleh diberkati dan berguna bagi pelayanan di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, hebat adik-adik. Yuk kita mau berikutnya kita mau dengerin warta PA. Ya, adik-adik coba duduk, terus perhatikan apa yang akan Kak Ponca berikan melalui warta PA. Yang pertama, IMPA masih tetap diadakan secara online melalui Zoom. Jadi adik-adik kalau misalnya ada temennya nih yang belum pernah ikut IMPA, boleh tuh diajakin. Misalnya contoh nih, Almendo atau siapa, Joa atau Meiti punya teman baik nih di PA. Selama ini dia nggak pernah ikut IMPA, boleh tuh diajakin ya. Jadi teman-teman adik-adik PA-nya bertambah setiap minggunya, oke? Ya, selanjutnya, ini buat kakak-kakak nih yang berkerinduan atau mungkin mama papa dari adik-adik yang berkerinduan untuk melayani di PLKPA boleh juga tuh. Jadi terbuka untuk papa dan mama yang punya kerinduan untuk melayani di PA bisa menghubungi pengurus PA. Ada Bunda Anti dan Bunda Novi. Terus adik-adik, kakak-kakak pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik. Semoga di usia yang baru, adik-adik semakin menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, terus saling mengasihi, dan juga menjadi anak yang selalu bisa memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, satu lagi yang selalu diingatkan oleh kakak-kakak PA adalah tetap menjaga kebersihan. Harus tetap cuci tangan, harus pakai masker, terus harus kalau misalnya keluar, jangan lupa bawa hand sanitizer kalau nggak sempat cuci tangan ya. Sama harus makan makanan yang bergizi. Terus kalau nggak perlu-perlu amat, jangan keluar rumah, oke? Di dalam rumah aja mainnya. Ya. Selanjutnya, oke, sudah selesai kakak. Kita mau pulang. Mau selesai ibadahnya, kita nyanyi lagu Allah Bapa Melindungi. Apa tuh Bunda? Oh ya benar ya, nggak pulang ya adik-adik yang masih di rumah ya. Oke, melanjutkan aktivitas adik-adik berikutnya. Kita nyanyi lagu Allah Bapa Melindungi. Gimana? Doa berkat adik-adik akan dipimpin oleh Yanda Deki ya. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Kita berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Ya, adik-adik ibadah telah selesai. Adik-adik boleh bersaat teduh kembali. Yuk, lipat tangan, tutup mata, saat teduh pribadi. Ya, ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu. Adik-adik coba tangannya dada-dada dulu sama teman-temannya. Selamat hari Minggu. Teman-teman. Dah, teman-teman. Dadah. Dah, kakak. Dah, teman-teman. Belum nggak perlu foto, Kak. Ya, foto dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Dilan. Dilan. Belum. Tiffany. Dilan, kameranya. Dibuka. Ya. Sip. Sama Ruiz belum. Sini. Ruiz. Ada Ruiz nih, geser. Nah. 1, 2, 3. Wah, Dion dapat duit ya. Oke, terima kasih adik-adik. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya. Oke, dadah, salam buat mama papa. Oke, dadah. Ya, Kakak dan semuanya dah. Terima kasih Stephen, Yovan, Sama Kada. Tiffany, Ivana, Dilan, Bunda Maria, JJ. Siapa lagi? Meiti, Almendo, Joa, terima kasih. Dadah, Yovan sama Devan itu dedenya udah bobo ya? Itu Yovan bobo. Doa ya. Oh, Mas doa. pas berdoa. Aduh, berdoanya panjang. Hebat ya. Hebat. Sangat menghayati berdoanya, hebat ya. Joa pakai apa itu? Oh. JJ mana dedeknya? Bobo di situ tuh. Gabrinya mana? Almendo bilang. Udah kemana? Di mana? Di rumah ya. Ya ampun, ini banget, gelap banget. Joa adiknya mana? Pano. Bobo di situ. Bobo juga. Bobo juga ya. Bobo juga ya. Aduh, Joa sehat? Sehat, Kak. Sehat, amin. Mami juga udah sehat. Mamanya Joa sudah sehat. Udah sehat semuanya. Sehat. Sehat. Sehat-sehat ya Joa. Iya. Hebat. Sehat, Kak. Ya, terima kasih Joa. Almendo mana nih? Almendo. Masih ada Almendonya. Tapi videonya nggak ada. Nah, mau kemana lagi? Oh, Almendo udah keluar. JJ? Oh, JJ juga. Oh, masih ada. Oke, dadah semuanya. Punya pelayan ya. Udah. Klik.